Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Malam. Hari ini kita akan menyelami kegelapan yang tak terbayangkan, di mana kejahatan dan karma bertemu dalam sebuah kisah yang penuh dengan dendam tak terelakkan. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, karena sekali Anda melangkah, tak ada jalan keluar dari apa yang akan Anda saksikan. Malam pertama, setelah penguburan, hantu istriku menuntut balas. Malam pertama setelah pernikahan Dika dengan Sari, mereka berdua berada di rumah mewah yang baru dibeli. Rumah itu tampak besar dan sepi, terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Dika memandang sekeliling. Suasana yang tenang membuatnya merasa sedikit aneh. Rumah ini memang indah, tapi kesunyian di malam hari membuatnya merasakan sesuatu yang tak biasa. Sari yang duduk di sampingnya di tempat tidur, merasakan hal yang sama. Namun ia mencoba meyakinkan Dika. Ini rumah tua, sayang, memang sedikit berisik. Mungkin karena struktur bangunan yang sudah lama. Dika tersenyum, meskipun dalam hati ia tak sepenuhnya yakin. Ya, mungkin, jawabnya pelan. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dan menikmati malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana yang seharusnya romantis mulai berubah. Pada awalnya, Dika hanya mendengar bunyi gesekan pelan, seperti sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Namun suara itu semakin lama semakin jelas, seperti langkah kaki yang pelan berjalan mengelilingi kamar mereka. Dika yang sudah terbaring di tempat tidur, membuka matanya dan menatap ke sekeliling, mencoba memastikan apa yang ia dengar. "Sari, kamu dengar itu?" tanya Dika. Sedikit gugup, Sari yang masih berbaring di sampingnya hanya mengangguk. Mungkin hanya tikus atau angin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dika terdiam. Ia memandangi wajah Sari yang terlihat tenang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara biasa. Namun meskipun mencoba untuk bersikap tenang, langkah kaki itu semakin terdengar keras, seakan mengelilingi mereka dari bawah lantai. Dika bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu kamar, membuka perlahan. Suasana di luar kamar tampak gelap, hanya diterangi lampu redup yang membuatnya lebih menyeramkan. Ia melangkah dengan hati-hati, mencoba mencari sumber suara itu. Setiap langkahnya terdengar begitu jelas di kesunyian malam. Tak ada apa-apa, hanya sepi. Dia kembali ke tempat tidur, berusaha untuk tidur, tetapi suara langkah kaki itu tetap ada, makin dekat. Dika merasa gelisah, tubuhnya terasa dingin. Ia kembali menatap Sari, berharap istrinya bisa memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Namun Sari sudah tertidur dengan pulas, atau setidaknya itulah yang tampak. Dika memutuskan untuk mencoba tidur, berharap besok pagi semuanya akan terasa lebih normal. Namun ketika ia berusaha menutup mata, suara itu terdengar lagi kali ini lebih keras, seolah langkah kaki itu berjalan tepat di samping tempat tidur mereka. Dika terkejut. Matanya terbuka lebar. Ia mengangkat tubuhnya sedikit dan menoleh ke arah suara tersebut, namun kembali tidak menemukan apa-apa. Lama-kelamaan, rasa takut mulai merayapi pikiran Dika. Suara itu datang lagi, lebih jelas, semakin dekat. Ketika Dika mencoba untuk bangun dari tempat tidur, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Tangan Sari yang biasa terasa lembut dan hangat, kini terasa dingin dan kaku. Dika menoleh ke arah Sari yang masih terbaring, matanya terpejam, rapat. Ia mengguncang tangan Sari perlahan. "Sari, kamu nggak merasa apa-apa?" Suara itu makin keras, bisiknya cemas. Sari tidak menjawab, matanya tetap tertutup rapat. Dika merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia merasa ada yang tidak beres. Tangan Sari yang dingin dan kaku itu membuatnya semakin takut. Tiba-tiba bisikan halus terdengar dari bawah lantai, seperti suara seseorang yang memanggil dengan pelan. "Hendra, Hendra." Dika membeku. Suara itu jelas, bahkan lebih jelas daripada suara langkah kaki yang sebelumnya ia dengar. Ia mendengarnya lagi, kali ini dengan lebih jelas. Nama Hendra disebutkan berulang-ulang, disertai dengan suara yang penuh amarah dan penderitaan. Dika menatap Sari, tubuhnya terasa berat. "Siapa itu Sari? Siapa yang memanggil nama Hendra?"
Tanyanya dengan suara bergetar. Sari terdiam. Wajahnya tetap tenang, tapi Dika bisa melihat sedikit keraguan di matanya. Ia tampak seperti sedang berusaha menghindari pertanyaan itu. Tidak, ada siapa-siapa, sayang, jawabnya perlahan. Namun Dika bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Hati Dika dipenuhi kecemasan. Siapa itu yang menyebut nama Hendra? Kenapa suara itu terdengar begitu nyata, bahkan seperti sedang berbicara langsung kepadanya? Hendra adalah suami pertama Sari, yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan tragis. Apa hubungannya dengan suara itu? Dika mencoba berpikir logis, namun ketakutannya semakin mencekam. Ia menatap Sari dengan penuh keraguan. Sari, ada yang kamu sembunyikan kan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Hendra? Tanyanya. Matanya menuntut jawaban, namun Sari hanya diam. Tak ada jawaban. Hening yang mematikan. Suara langkah kaki dari bawah lantai semakin keras, seolah menjawab kegelisahan Dika dengan kehadiran yang lebih nyata. Dika merasakan ketegangan yang semakin menguat. Ia tak bisa menahan rasa takutnya lebih lama. Dalam kebingungannya, Dika kembali, teringat pada suara bisikan yang semakin keras. Nama Hendra terus dipanggil, semakin jelas, semakin dalam. Ia merasa ada yang menghubungkannya dengan arwah itu, tapi ia tak tahu apa. Mengapa suara itu hanya bisa didengar olehnya, dan apa yang harus ia lakukan untuk mengakhiri semua ini? Namun, Sari tetap diam, seolah terperangkap dalam kebisuan yang dalam. Dalam hatinya, Dika merasa tidak ada yang bisa ia lakukan. Hanya ada kebingungan, ketakutan, dan kegelisahan yang semakin merayap. Semua itu terus menyiksanya, membawanya ke dalam rasa takut yang semakin mendalam. Tak bisa ia hindari. Dan, di tengah kebisuan malam itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Pagi itu, Dika terbangun dengan perasaan tidak nyaman yang masih menyelimutinya. Suara langkah kaki yang terus mengganggunya semalam masih terngiang dalam benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, tetapi setiap kali ia memejamkan, mata suara itu kembali terdengar mengganggu ketenangannya. Dika tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Hendra, suami pertama Sari, agar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sarapan, Dika mencari informasi tentang Hendra di internet. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kecelakaan yang merenggut nyawa pria itu. Ketika ia membuka beberapa artikel dan berita, Dika menemukan fakta mengejutkan. Hendra ternyata meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang sangat aneh. Kecelakaan itu terjadi di malam hari, dan tidak ada penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Semua berita yang ada hanya menyebutkan bahwa mobil yang dikendarai Hendra menabrak pohon besar, tanpa ada saksi mata atau penjelasan lebih lanjut. Tidak ada yang memperdulikan bagaimana atau mengapa Hendra bisa sampai terlibat dalam kecelakaan yang begitu misterius. Jadi ini yang terjadi pada Hendra? Dika bergumam pada dirinya sendiri, masih terkejut dengan temuan itu. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Namun kejanggalan semakin terasa ketika Dika mulai merasakan efek dari mimpi-mimpinya. Setiap malam, ia terus bermimpi tentang Hendra. Dalam mimpi itu, Hendra selalu muncul dengan wajah yang penuh kemarahan dan penderitaan. Dika tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat Hendra dalam ketakutan. Setiap kali Dika terbangun, rasa cemas itu semakin kuat, seolah Hendra menginginkan sesuatu yang tak bisa Dika pahami. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikatnya dengan arwah Hendra, sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu pagi, setelah mimpi yang lebih buruk dari sebelumnya, Dika memutuskan untuk memeriksa kamar tidur mereka. Ketika ia masuk ke dalam, ia mendapati jejak darah tipis di lantai dekat tempat tidur. Darah itu tampak segar, seakan baru saja tertumpah. Dika terkejut dan cepat-cepat membersihkannya dengan kain, berharap itu hanya kotoran biasa yang kebetulan ada di sana. Namun saat ia berbalik untuk mengeringkan kain tersebut, jejak darah itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Ini tidak mungkin, Dika berkata pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin aku hanya salah lihat. Itu pasti hanya bayanganku, tetapi rasa cemasnya semakin bertambah.
Setiap kali ia mencoba untuk mengabaikan apa yang terjadi, sesuatu di dalam dirinya mulai meragukan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kejanggalan-kejanggalan ini tidak bisa lagi ia jelaskan dengan alasan logis. Ia merasa semakin terperangkap dalam perasaan takut dan kebingungannya. Dika memutuskan untuk berbicara dengan Sari. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Hendra, tentang apa yang terjadi di masa lalu, dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh istrinya. "Sayang, ada yang ingin aku bicarakan," kata Dika pelan saat makan malam bersama Sari. "Aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Suara-suara yang datang dari bawah lantai, darah di lantai kamar. Apa semua ini ada hubungannya dengan Hendra?" Sari menatap Dika dengan tenang. "Rumah ini memang angker, Dika. Banyak orang yang mengatakan begitu. Mungkin itu hanya gangguan. Biasa, kita tinggal di rumah tua jadi pasti banyak suara-suara yang tidak bisa dijelaskan." Dika mengerutkan kening. Jawaban Sari terdengar tidak meyakinkan, bahkan terkesan menghindar. "Tapi sayang, ini tidak cuma suara biasa. Aku merasa ada sesuatu yang lebih. Hendra kan? Aku sudah mencari tahu tentang dia. Kecelakaannya, aku rasa ada yang aneh." Sari menghela napas panjang, wajahnya berubah serius. "Dika, aku tidak ingin kamu memikirkan hal-hal seperti itu. Itu masa lalu. Kita harus fokus pada kehidupan kita sekarang." Namun Dika merasa semakin tidak yakin dengan penjelasan Sari. Ada sesuatu yang tidak lengkap, sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Mengapa Sari begitu enggan untuk membicarakan Hendra? Mengapa ia menghindari pembicaraan tentang masa lalu yang jelas-jelas masih berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang? Dalam hatinya, Dika mulai meragukan niat istrinya. Apakah Sari tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan? Atau apakah ia hanya berusaha menutupi kenyataan yang kelam? Konflik batin itu semakin menekan, dan Dika merasa seperti sedang terperangkap dalam kebohongan besar yang tidak bisa ia ungkapkan. Malam itu Dika kembali terbangun di tengah malam, terkejut oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tangan Sari yang biasa terasa lembut kini kembali dingin dan kaku. Dika menoleh, tetapi Sari hanya terbaring diam, seolah tidak merasakan apapun. Dika merasa semakin terpojok. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya bisa berbaring, terjaga dalam gelap, dikelilingi oleh suara langkah kaki yang semakin jelas, dan suara bisikan yang semakin mengerikan. Arwah Hendra tampaknya tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, apa yang sebenarnya diinginkan Hendra? Apa yang harus Dika lakukan untuk mengakhiri semua ini? Di tengah kebingungannya, Dika merasa sebuah ketegangan, batin yang semakin menekan. Semua yang ia alami terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Ia ingin tahu kebenaran, tapi setiap langkah yang ia ambil membawa lebih banyak pertanyaan dan ketakutan. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia terus mencari kebenaran, ataukah lebih baik ia membiarkan semuanya berlalu begitu saja? Namun, jawabannya tidak pernah datang. Yang ada hanya rasa takut dan kesendirian yang semakin mencekam. Hari demi hari Dika mulai merasa semakin tertekan dengan kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam, suara-suara aneh semakin keras menggema di sekitar rumah. Suara langkah kaki yang terus berputar-putar di sekitar kamar tidur mereka, suara gemerincing benda yang jatuh, bahkan suara bisikan yang tidak bisa ia pahami. Semuanya semakin mencekam. Dika merasa tubuhnya semakin lemah, seperti energi hidupnya terkuras oleh sesuatu yang tak tampak. Malam-malamnya di rumah itu dipenuhi ketegangan, dan Dika tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ketika ia berdiri di depan cermin untuk mencuci wajahnya, tiba-tiba bayangan seseorang muncul di belakangnya. Dika hampir terkejut, tetapi begitu ia menoleh, bayangan itu menghilang secepatnya. Namun kali ini bayangan yang muncul bukanlah bayangan sembarang orang. Dika bisa melihat dengan jelas wajah yang penuh kemarahan, wajah Hendra. Ekspresinya menakutkan, dipenuhi rasa dendam dan amarah yang mendalam. Hendra tampak seperti hendak menyerang, namun begitu Dika berbalik, bayangan itu menghilang lagi. Kecemasan semakin menghantui Dika. Ia merasa seolah Hendra benar-benar ada di sekitar rumah mereka, mengawasi setiap gerak-geriknya. Tidak hanya
Suara dan bayangan. Dika juga mulai merasakan suasana rumah yang semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dirinya. Setiap kali ia melihat cermin, bayangan Hendra selalu muncul. Entah di cermin kamar mandi, entah di kaca jendela, wajah Hendra terus menatapnya dengan kemarahan yang semakin tajam. Suatu hari, saat membersihkan ruang perpustakaan di rumah mereka, Dika menemukan sebuah foto lama yang tersembunyi di balik beberapa buku tebal. Foto itu menunjukkan Hendra dengan senyum lebar di wajahnya berdiri di samping Sari. Namun yang menarik perhatian Dika adalah ekspresi Sari yang tampak tidak nyaman di foto itu. Matanya terlihat melirik ke arah lain, seolah-olah ia tidak ingin berpose bersama Hendra pada saat itu. Dika membawa foto itu kepada Sari dengan perasaan bingung. "Sayang, aku menemukan ini di perpustakaan. Kenapa kamu menyembunyikan foto ini?" tanyanya pelan, sambil menunjukkan foto itu kepada Sari. Saat Sari melihat foto tersebut, wajahnya langsung berubah. Ada ketegangan yang muncul di wajahnya, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat mengganggu. "Dika, itu bukan foto yang perlu kita bicarakan sekarang," jawab Sari, suaranya terbata-bata. Dika bisa merasakan ketakutan yang jelas di mata Sari. Ia menatap istrinya dengan lebih cermat, merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang disembunyikan. "Sari, ada yang kamu sembunyikan kan? Apa yang sebenarnya terjadi pada Hendra?" Sari tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Wajahnya semakin pucat, dan ia mulai meremas tangannya, seolah mencoba menenangkan dirinya. "Dika, itu sudah lama sekali. Kamu harus melupakan semuanya. Itu masa lalu yang kelam dan tidak ada gunanya mengungkitnya lagi," jawab Sari, mencoba menghindari pembicaraan lebih lanjut. Namun Dika tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. "Sari, apa yang terjadi? Apakah Hendra benar-benar meninggal karena kecelakaan?" Sari terdiam, tak dapat menjawab. Wajahnya semakin terkerut dan saat itu Dika merasa ia mendapat jawaban dari ekspresi itu. Dika mendekatkan dirinya pada Sari. "Apa yang sebenarnya terjadi pada Hendra, Sari?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Sari akhirnya menghela napas panjang. "Dika, aku yang membunuhnya. Hendra tidak mati karena kecelakaan. Aku yang melakukannya," ujar Sari dengan suara terbata-bata. "Aku tidak tahan lagi dengan sikapnya yang kasar. Dengan cara dia memperlakukanku, aku sudah mencoba untuk bertahan, tapi aku akhirnya tidak bisa lagi. Aku memutuskan untuk mengakhirinya." Dika merasa seolah dunia berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang dan kepalanya berputar seiring dengan pernyataan Sari. "Kamu membunuh Hendra?" kata Dika perlahan, masih mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Sari mengangguk pelan. "Ya Dika, aku tidak bisa lagi hidup bersamanya. Dia terlalu kasar, terlalu mengendalikan hidupku. Aku merasa seperti terjebak, dan aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku merasa terkurung. Aku memanggil seorang dukun, dan kami merencanakan semuanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam rasa takut seperti itu." Dika terdiam. Hatinya dipenuhi perasaan marah, kecewa, dan bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa dengan semua yang baru ia ketahui. Dalam sekejap, Sari yang selama ini ia anggap sebagai wanita yang baik, kini terungkap sebagai seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Namun, setelah mendengar pengakuan itu, Dika juga merasakan ketegangan yang semakin kuat. Gambar-gambar Hendra yang marah semakin sering muncul di permukaan yang reflektif. Setiap kali Dika melihat cermin atau kaca, bayangan Hendra selalu ada, mengintai dengan amarah yang tidak pernah padam. Arwah Hendra jelas tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukan Sari. Ketegangan batin mulai menghantui Dika. Apa yang seharusnya ia lakukan sekarang? Ia merasa terancam, namun ia juga tidak tahu bagaimana cara menghadapi Hendra yang kini datang dalam bentuk arwah yang menginginkan balas dendam. Sari yang semakin tertekan mulai merasakan gangguan yang lebih keras. Setiap kali ia berada di dekat cermin atau kaca, bayangan Hendra akan muncul dengan wajah penuh kemarahan. Tidak hanya itu,
Sari juga mulai mendengar suara-suara langkah kaki yang mengelilingi rumah mereka, persis seperti yang didengar Dika sebelumnya. Dika kini merasa semakin terjebak dalam kebingungan. Apakah ia bisa menghindari balas dendam arwah Hendra? Dan lebih penting lagi, apakah Sari benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Dika, membuatnya semakin ragu dan cemas. Kini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua yang ada hanya ketegangan yang semakin memuncak. Malam-malam Dika semakin berat. Setiap kali ia berbaring untuk tidur, perasaan gelisah selalu menghantui. Suara langkah kaki Hendra yang tak pernah berhenti berputar-putar di sekitar rumah semakin menggema di telinganya. Di awalnya, Dika mencoba mengabaikan suara itu, berpikir itu hanya suara angin atau hal-hal lain yang wajar di rumah besar dan tua ini. Namun suara itu terus terdengar, semakin jelas, semakin dekat, dan semakin mengerikan. Langkah kaki itu seakan mengikuti setiap gerakannya, berputar-putar mengelilingi rumah mereka tanpa henti. Tiap malam, Dika merasa semakin terjaga. Matanya terbuka lebar, dan tubuhnya terasa kaku, seakan terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa ia lepaskan. Setiap kali ia menoleh tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Namun suara itu tak pernah hilang. Langkah-langkah itu terus menggema dalam kegelapan malam, seakan mengintai setiap gerakan Dika. Suatu malam rasa takut itu memuncak. Dika tidak bisa lagi menahan kegelisahannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan malam itu, ia memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah yang selama ini terkunci. Ruangan itu selalu mengganggu pikirannya. Sejak pertama kali mereka pindah ke rumah ini, ia selalu merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Namun Sari selalu menghindari pembicaraan tentangnya. Dika mendekati pintu ruang bawah tanah dengan hati-hati. Ia tahu, apa yang akan ia temukan bisa saja lebih buruk dari yang ia bayangkan. Pintu itu terasa berat ketika ia buka, menampakkan tangga yang menuju ruang gelap yang sudah lama tidak terjamah. Dika menyalakan senter dan mulai turun perlahan. Suasana yang gelap dan lembab itu terasa semakin menekan, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana. Ketika Dika tiba di bawah, senter yang dipegangnya hanya mampu menyorot sebagian kecil ruangan itu. Ia melangkah maju, mengamati setiap sudut yang gelap. Dan di sana, di sudut ruangan yang tertutup debu, Dika menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah peti mati kayu yang tampak rusak dan usang. Sepertinya sudah lama terabaikan. Dika mendekati peti itu, dan dengan rasa penasaran yang lebih besar dari ketakutannya, ia membuka tutup peti tersebut. Apa yang ia temukan di dalam peti itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Di dalamnya tergeletak tubuh Hendra, namun yang membuat Dika terkejut adalah kondisi tubuh itu sangat mengenaskan. Tubuh Hendra tampak diperlakukan dengan sangat brutal, penuh luka dan bekas penyiksaan. Seolah-olah Hendra tidak mati dalam kecelakaan, melainkan dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Wajahnya yang tampak meringis, dan matanya yang terbuka, lebar, seakan masih menyimpan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Darah yang mengering di sekitar tubuhnya menambah kesan mengerikan pada penemuan itu. Dika merasa pusing dan terhuyung. Semua yang ia ketahui tentang Hendra dan juga Sari, tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar. Hendra tidak mati karena kecelakaan seperti yang selama ini ia dengar. Ia dibunuh. Dika merasakan ketakutan yang sangat dalam. Arwah Hendra yang terus menghantuinya setiap malam mungkin bukan hanya karena kecelakaan itu, tetapi karena dendam yang tak terbalaskan. Tanpa bisa menahan lagi, Dika segera berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Tubuhnya gemetar. Ia kembali ke atas dan mengunci pintu ruang bawah tanah dengan terburu-buru. Dalam keadaan terguncang, Dika berlari menuju kamar tidur mereka dan menceritakan apa yang ia temukan pada Sari. "Sari, kamu harus dengar ini." Suara Dika bergetar saat ia berbicara. "Aku menemukannya. Aku menemukan Hendra di ruang bawah tanah. Tubuhnya, dia dibunuh, Sari. Bukan kecelakaan. Dia dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan." Sari yang mendengarnya tampak terkejut. Namun reaksinya tidak seperti yang Dika harapkan. Wajah Sari langsung berubah, matanya memerah, dan tubuhnya tampak tegang. "Apa yang kamu katakan?"
Itu tidak mungkin. Kamu pasti salah lihat, jawab Sari dengan nada yang sangat tegang. Itu tidak benar. Namun Dika bisa melihat ketakutan yang jelas di wajah Sari. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Sari, kamu tahu apa yang terjadi kan? Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu ungkapkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hendra? Tanya Dika, matanya menuntut jawaban. Sari tampak semakin gelisah. Ia berdiri dan berjalan menjauh dari Dika, menatap ke lantai seolah mencoba menghindari kontak mata. Dika, kamu tidak mengerti. Itu sudah lama sekali. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Jawab Sari dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak ingin kamu tahu lebih banyak, karena ini hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Dika merasa semakin bingung dan terperangkap. Ia sudah melihat kenyataan dengan mata kepalanya sendiri, namun Sari tetap mengelak. Dalam hatinya Dika merasa seperti ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang disembunyikan oleh istrinya. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai Sari? Atau apakah Sari memang terlibat dalam pembunuhan Hendra dan kini terperangkap dalam rasa bersalah yang menghantuinya? Dika tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa semakin terjebak dalam kebohongan yang sulit untuk dicerna. Setiap langkahnya sekarang hanya mengarah pada satu pertanyaan yang tak terjawab. Apakah ia akan bisa melarikan diri dari kutukan yang telah dimulai sejak kematian Hendra? Namun, dalam hatinya, Dika tahu satu hal, ia tidak bisa menghindar. Semua yang telah ia temui, semua yang telah ia ungkapkan, membawa ketegangan yang semakin besar, dan arwah Hendra tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Beberapa malam setelah penemuan mengejutkan di ruang bawah tanah, Dika merasakan dampak yang tak terhindarkan dari semua yang telah terjadi. Tubuhnya semakin lemah. Setiap pagi ia merasa lebih letih dari malam sebelumnya, seolah energi dalam tubuhnya terkuras habis. Tidur menjadi hal yang paling menakutkan baginya. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk itu datang dengan penuh kekejaman, gambar-gambar darah, suara jeritan Hendra yang mencekam, dan wajahnya yang penuh kemarahan. Dika terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Badannya terasa sakit, seakan-akan ia diserang secara fisik. Tubuhnya terasa terhimpit oleh kekuatan yang tak tampak, yang membuatnya tak bisa bernafas dengan tenang. Arwah Hendra tidak hanya menghantuinya dalam tidur, tetapi juga membayangi setiap langkahnya di siang hari. Setiap kali Dika melihat bayangan di sudut ruangan, ia merasa seolah-olah Hendra ada di sana, menatapnya dengan mata penuh dendam. Sari yang awalnya berusaha menenangkan Dika, kini justru semakin tertutup. Ia tampak semakin diam dan ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya. Dika sering mencoba berbicara dengannya, bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan gangguan itu. Tetapi Sari hanya menjawab dengan suara pelan, "Kita harus sabar. Itu hanya sementara." Namun Dika merasa ada yang salah. Ia tahu Sari menyembunyikan sesuatu. Setiap kali ia menanyakan lebih jauh, Sari akan menghindar dan mulai berusaha mengalihkan pembicaraan. Ketegangan antara mereka semakin meningkat. Dika merasa Sari tahu lebih banyak, tetapi enggan memberitahunya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan arwah Hendra? Mengapa ia begitu marah? Apakah ini semua hanya akibat dari pembunuhan yang disembunyikan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Malam-malam berikutnya, Dika kembali menemukan jejak-jejak darah yang mengarah ke ruangan bawah tanah yang sebelumnya ia temukan tubuh Hendra. Kali ini, jejak darah itu tidak hanya ada di lantai kamar tidur mereka, tetapi juga di lorong-lorong rumah mengarah ke tempat yang sama. Ruang bawah tanah yang sudah terkunci rapat. Setiap kali ia mengikutinya, darah itu seolah-olah menghilang begitu saja, seakan tak pernah ada. Namun Dika tahu bahwa itu bukan hal biasa. Sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi, dan Dika semakin merasa terperangkap. Kenapa kita tidak bisa berhenti? Kenapa semuanya masih terus terjadi? Dika bertanya pada dirinya sendiri. Rasa cemas yang semakin mendalam membuatnya terjaga lebih lama lagi setiap malam. Ketika ia berdiri di depan ruang bawah tanah, ia merasa tak ada jalan keluar. Hanya kegelapan yang memanggilnya. Suatu malam saat Dika tidak bisa tidur, ia merasa sangat tertekan. Tubuhnya terasa sangat lelah, dan pikirannya semakin kacau. Ia berjalan ke ruang tamu,
mencoba menenangkan diri. Namun saat ia berdiri di sana, ia kembali mendengar langkah kaki yang berputar-putar di sekitar rumah, suara yang semakin mendekat. Kaki Dika bergetar, matanya menatap ke pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Sekali lagi langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu itu, seolah memberi peringatan. Dika kembali merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, saat perasaan terperangkap semakin kuat. Di dalam dirinya ia merasa ada dua pilihan. Apakah ia akan terus mencari tahu tentang masa lalu Sari dan Hendra, ataukah ia harus menerima kenyataan dan terus hidup dalam kebohongan? Namun setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian dari semuanya, suara-suara itu semakin keras, dan rasa cemas itu semakin tak bisa dihindari. Sari masih tetap diam, semakin menghindar dari pertanyaan Dika. Ketika Dika menceritakan penemuannya dan semua kejadian yang menimpanya, Sari hanya tersenyum paksa, berusaha menenangkan dirinya. Semua ini akan berlalu, Dika. Percayalah, jawab Sari dengan suara pelan. Tetapi Dika bisa melihat ada ketakutan yang tersembunyi di dalam matanya. Dika merasa semakin terpojok. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Ia harus mencari tahu lebih banyak, tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut akan konsekuensi yang harus dihadapi. Arwah Hendra tidak hanya mengincar Sari, tetapi juga dirinya. Dika merasakan seperti ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menguasainya, dan ia tak bisa lari dari itu. Saat malam kembali datang, Dika merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat. Ia tahu, arwah Hendra tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa yang bisa dilakukan Dika untuk menghentikan semua ini? Apakah ia harus terus mencari tahu lebih dalam tentang Hendra? Atau justru menerima kenyataan dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Namun dalam kebingungannya Dika merasa terjebak dalam pusaran yang semakin dalam. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bertahan. Semua yang ia hadapi, semua yang ia alami, seolah membawa dirinya pada satu titik, pembalasan yang tak terelakkan. Rumah itu semakin terasa seperti penjara bagi Dika. Suasana mencekam yang terus mengelilinginya membuatnya semakin terjaga di malam hari. Tak bisa tidur, dan tubuhnya semakin lelah. Arwah Hendra yang semakin marah mulai menguasai rumah sepenuhnya. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan kehadiran yang tak tampak, tetapi terasa begitu nyata. Suara langkah kaki itu kini datang dari segala arah, semakin dekat dan semakin keras mengitari Dika dengan intensitas yang menakutkan. Tak hanya suara, Hendra mulai menampakkan dirinya dalam bentuk fisik. Dika yang sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba melihat bayangan besar yang muncul di pintu. Bayangan itu semakin mendekat, membentuk tubuh yang penuh dengan luka mengerikan. Darah mengalir dari wajahnya, dan matanya yang kosong menatap Dika dengan penuh kebencian. Wajah Hendra yang hancur akibat kekerasan begitu jelas di hadapan Dika, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dika terkejut, tubuhnya gemetar, dan ia terjatuh ke lantai. Arwah Hendra berdiri tepat di depannya, dan Dika merasakan tekanan yang luar biasa dari kehadiran itu. Dika, suara Hendra terdengar pelan namun tajam, seakan datang dari dalam hati Dika sendiri. Kamu tidak bisa lari dari apa yang terjadi. Kamu akan ikut merasakannya. Dika berusaha menahan rasa takut yang semakin melumpuhkan dirinya. Ia berdiri, tetapi langkahnya tidak pasti. Hanya satu hal yang bisa ia rasakan. Kebencian dan rasa sakit yang mendalam, yang kini datang dari Hendra. Dalam kekhawatirannya, Dika berlari menuju kamar tidur, mencoba menghindari kehadiran itu. Namun, di sepanjang jalan, bayangan Hendra terus mengikuti, menampakkan dirinya di setiap cermin, di setiap permukaan yang memantulkan bayangan. Ketika Dika sampai di kamar, ia melihat Sari yang sedang duduk di tempat tidur. Wajah Sari tampak pucat dan tertekan. Ia terlihat tidak seperti biasanya, seperti terjebak dalam rasa bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Dika mendekatinya dengan hati yang penuh keraguan. Sari, ada apa dengan semua ini? Kenapa arwah Hendra terus menghantui kita? Tanyanya, dengan suara bergetar. Sari menundukkan kepala,
Matanya tidak bisa bertemu dengan mata Dika. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangkat wajahnya, dan Dika bisa melihat ketakutan yang jelas di matanya. Dika, aku yang membunuhnya. Sari akhirnya mengakui dengan suara yang pecah. Aku tidak tahan dengan sikapnya. Dia kasar, dia selalu mengendalikan hidupku. Aku meminta bantuan seorang dukun untuk menghilangkan dia. Aku membunuh Hendra dengan cara yang sangat kejam. Aku melakukannya untuk menguasai harta warisannya. Dika terdiam, merasa seolah dunia berputar di sekitarnya. Ia tak bisa mengerti apa yang baru saja Sari katakan. Jadi, kamu membunuh Hendra? Tanyanya pelan, tetapi suaranya penuh dengan kebingungannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Sari menangis. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terjebak, Dika. Arwah Hendra mulai menghantuiku, dan aku berusaha mengusirnya dengan berbagai cara. Tapi semuanya gagal. Tidak ada yang bisa menghentikan pembalasan yang datang dari Hendra. Dan sekarang, dia datang kepadamu juga. Dia tidak hanya ingin menuntut balas dariku, tapi dari kita berdua. Dika merasa perasaannya bergejolak. Rasa marah, bingung, dan takut bercampur aduk. Ia merasa terjebak dalam pernikahan ini, dengan kebohongan yang telah disembunyikan, dan kini semuanya datang dalam bentuk pembalasan yang tak terelakkan. Dika menatap Sari dengan tatapan kosong. Apa yang harus kita lakukan, Sari? Apa kita bisa melarikan diri dari ini semua? Sari hanya menangis. Aku tidak tahu. Aku sudah berusaha, Dika. Tapi arwah Hendra semakin kuat. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Kami telah membuka pintu neraka dan sekarang kita harus menghadapinya. Dika merasa seolah semua yang ia hadapi hanya akan memburuk. Setiap langkahnya semakin terperangkap dalam lingkaran pembalasan yang tak terhindarkan. Ia ingin melawan, tetapi bagaimana caranya melawan sesuatu yang tak bisa dilihat, yang tidak bisa dipahami? Hendra tidak hanya mengincar Sari, tetapi juga dirinya. Dika merasa semakin terjerat dalam karma yang datang dengan sangat nyata. Dengan perasaan yang semakin tertekan, Dika memutuskan untuk mencari cara melawan arwah Hendra. Aku harus mencoba sesuatu. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya kepada dirinya sendiri, meskipun ketakutan itu semakin mendalam. Namun, meskipun Dika berusaha untuk mencari pembalasan dan cara untuk menghadapinya, semuanya hanya semakin buruk. Ketika ia melangkah lebih jauh dalam pencariannya, ia merasa terjebak dalam lingkaran yang semakin mengerikan, di mana setiap upaya untuk mengatasi arwah Hendra justru membawa lebih banyak penderitaan. Pembalasan itu tidak hanya menghantui mereka, tetapi juga menjebak mereka dalam keputusasaan yang tak berujung. Dika merasa semakin terbelenggu. Semua usaha yang ia lakukan untuk mengatasi rasa takutnya hanya membuatnya semakin terperangkap dalam lingkaran setan yang semakin kuat. Perasaannya kini penuh dengan keraguan. Apakah ia akan mampu keluar dari semua ini? Atau apakah ia sudah terperangkap dalam pembalasan yang tak terhindarkan? Malam itu Dika merasa semakin terhimpit oleh rasa takut dan penyesalan yang tak tertahankan. Sudah terlalu lama ia dibayangi oleh arwah Hendra yang terus mengganggu tidurnya, mengisi setiap sudut pikirannya dengan rasa cemas. Perasaan bersalah dan kebingungan semakin menekan dirinya. Ia merasa terjebak dalam takdir yang tak bisa ia ubah, seolah seluruh hidupnya kini terbelenggu oleh dosa yang telah ia temui. Rasa penyesalan yang mendalam tak bisa dihindari. Sari, istrinya, semakin terperangkap dalam rasa bersalah yang sama. Namun Dika tahu satu hal yang pasti. Ia tidak bisa hidup dalam ketakutan ini selamanya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus melawan meski tahu risikonya sangat besar. Dalam keputusasaannya, Dika memutuskan untuk melakukan ritual yang selama ini ia hindari. Malam itu, ia menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi arwah Hendra. Ia berharap ritual itu bisa membebaskannya dari kutukan yang tak terhindarkan. Sari, yang melihat keteguhan di mata Dika, akhirnya memutuskan untuk ikut serta. Ia tahu
Meskipun ia telah melakukan kejahatan besar, masih ada sedikit harapan untuk menebus dosa-dosanya. Dika, apa yang kita lakukan malam ini bisa saja menjadi jalan keluar kita. Aku akan membantumu, kata Sari dengan suara penuh keteguhan, meskipun matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Namun begitu ritual itu dimulai, segala yang terjadi di rumah itu terasa semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan bau busuk menyeruak di udara. Dika merasa tubuhnya semakin lemas, dan pikirannya semakin kacau. Hendra tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Arwah Hendra, yang selama ini hanya muncul dalam bentuk bayangan, kini menampakkan dirinya dengan cara yang sangat brutal. Tiba-tiba di tengah-tengah ritual yang penuh ketegangan itu, Hendra muncul. Wajahnya yang penuh luka dan darah mengerikan tampak di depan Dika. Dengan kekuatan yang luar biasa, arwah Hendra menggenggam tubuh Dika, mencengkeramnya dengan tangan yang kaku dan dingin, seolah ingin merobek jiwanya. Dika merasakan seolah tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak tampak dan rasa sakit yang begitu dalam. Setiap helaan napasnya terasa begitu berat, seolah-olah arwah Hendra ingin mengambil nyawanya. Sari yang melihat peristiwa itu merasa tak berdaya. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang begitu mendalam. Ia tahu, semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang ia buat bertahun-tahun lalu. Ia ingin menebus semua dosanya, namun semuanya terasa terlambat. Hendra sudah terlalu kuat, dan mereka sudah terjebak dalam pembalasan yang tak terelakkan. Dika, Sari berteriak, berlari mendekat dan mencoba melepaskan cengkeraman Hendra pada tubuh Dika. Tetapi, Hendra menolaknya dengan kekuatan yang sangat besar. Arwah itu semakin marah, semakin penuh dendam, dan semakin ingin menghancurkan mereka berdua. Saat itu Sari merasa ada satu cara terakhir untuk menebus dosanya. Dengan mengorbankan dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari karma yang telah datang, dan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Ia ingin membebaskan Dika dari cengkeraman arwah Hendra, meski itu berarti ia harus mengorbankan dirinya. Sari, jangan, teriak Dika, namun sudah terlambat. Dalam keputusasaannya, Sari mengambil keputusan yang fatal. Dengan tangis yang tak bisa dihentikan, ia mengakhiri hidupnya sendiri, berharap itu bisa menghentikan arwah Hendra yang marah. Namun apa yang terjadi kemudian malah semakin mengerikan. Sari terjatuh di samping Dika, tubuhnya terbujur kaku, tak bergerak. Dika merasakan terkejut dan hancur melihat apa yang telah terjadi, namun tidak ada perubahan pada arwah Hendra. Dika terus merasakan tekanan yang luar biasa dari sosok itu, dan seakan tak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Kematian Sari tidak menghentikan arwah Hendra. Semua yang terjadi hanya membawa Dika semakin terperangkap dalam lingkaran pembalasan yang tak terhindarkan. Rasa sakit dan penyesalan semakin merayapi dirinya, dan ia tidak tahu lagi apa yang bisa ia lakukan untuk melepaskan diri dari kutukan ini. Dalam kebingungannya, Dika merasakan ada sesuatu yang sangat gelap menguasai dirinya, sesuatu yang tak bisa ia hindari, yang tak bisa ia lari dari. Malam itu, Dika merasa semua harapan telah musnah. Ia tidak bisa menghindar, dan ia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah peristiwa yang mengerikan itu, Dika dan Sari akhirnya terperangkap dalam nasib yang tak terelakkan. Kematian Sari tidak menghentikan Hendra. Sebaliknya, arwah Hendra semakin kuat, menguasai rumah mereka sepenuhnya. Dalam tubuh yang kini tidak lagi milik mereka, Dika dan Sari merasakan penderitaan yang abadi. Mereka tidak bisa lari. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kutukan yang mengikat. Setiap malam mereka terbangun dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Tidak ada lagi tidur yang damai. Tidak ada lagi ketenangan. Rumah itu yang dulunya tampak besar dan megah, kini terasa seperti penjara yang gelap dan menyesakkan. Setiap sudut ruangan penuh dengan suara jeritan, ratapan dan tangisan yang tak pernah berhenti. Jeritan itu berasal dari mereka berdua, yang tidak bisa lagi lepas dari rasa sakit yang tak terhindarkan. Dika berusaha untuk berbicara, namun suaranya serak, seperti suara orang yang sudah lama mati. Sari,
Kita tidak bisa terus seperti ini, katanya, matanya penuh rasa cemas. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri semua ini? Sari, yang tubuhnya kini tak lagi sepenuhnya milik dirinya, menatap Dika dengan mata yang kosong. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah kita lakukan, Dika. Kita sudah terperangkap dalam kutukan ini. Tidak ada jalan keluar, jawab Sari, dengan suara yang hampir tak terdengar, tetapi Dika bisa merasakan kesedihan yang mendalam di dalamnya. Kedua tubuh mereka terikat dalam hukuman yang abadi. Mereka dipaksa untuk merasakan segala penderitaan yang pernah mereka lakukan pada Hendra, dan sekarang mereka adalah bagian dari penderitaan itu. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berujung. Setiap langkah, setiap pergerakan tubuh mereka hanya memperburuk keadaan. Dalam kebingungannya, Dika terus mencari jalan untuk keluar dari kutukan ini. Namun setiap usaha yang ia lakukan hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Mereka tidak bisa lagi lari dari apa yang telah terjadi. Hendra yang marah terus menguasai mereka, mengendalikan tubuh mereka dengan kekuatan yang tak terhingga. Apakah ini yang kita dapatkan? Tanya Dika, matanya basah dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan ini? Namun Sari hanya bisa menatapnya tanpa jawaban. Tubuhnya semakin lemah. Mereka sudah kehilangan kendali atas tubuh mereka dan segala usaha untuk menghindari nasib ini hanya semakin membawa mereka pada siksaan yang lebih dalam. Di tengah penderitaan itu, mereka terpaksa menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari. Mereka adalah korban dari pembalasan yang tak terelakkan. Hendra tidak akan pernah membiarkan mereka bebas. Semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatan mereka, dan mereka harus merasakannya dalam setiap napas yang mereka ambil. Dengan setiap detik yang berlalu, Dika merasa semakin terperangkap. Rasa takut, penyesalan, dan kebingungannya semakin kuat. Namun ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang ada. Rumah itu, yang dulunya penuh dengan kenangan, kini hanya menjadi tempat yang penuh dengan jeritan dan ratapan. Namun, yang lebih mengerikan adalah ketidakpastian. Mereka tidak tahu seberapa lama mereka akan terperangkap dalam kutukan ini. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang ada adalah penderitaan yang tak pernah berakhir. Dika merasa ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan, satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah mereka akan terus terperangkap dalam kutukan ini selamanya? Atau akankah pembalasan ini berakhir dengan satu cara yang lebih mengerikan lagi? Namun, tak ada jawaban yang datang. Hanya ada kesunyian dan ketidakpastian yang semakin menekan. Dalam kegelapan itu mereka terjebak, merasakan setiap detik sebagai siksaan yang tak terhindarkan. Setelah semua yang terjadi, Dika dan Sari akhirnya merasakan pembalasan yang tak terelakkan. Arwah Hendra, dengan penuh kemarahan yang tak terpadamkan, mendapatkan apa yang ia inginkan, pembalasan yang memuaskan bagi kematiannya yang tragis. Namun, pembalasan itu tidak berhenti begitu saja. Mereka berdua, yang kini telah mati, terperangkap dalam kutukan yang abadi. Dalam tubuh yang sudah tidak lagi milik mereka, Dika dan Sari terus menyaksikan apa yang terjadi di sekitar mereka, seolah tak bisa berpindah dari rumah itu. Rumah yang dulunya tempat mereka tinggal, kini berubah menjadi penjara yang mencekam. Dika yang tampak terjebak dalam kekosongan merasa hampa. Ia tidak lagi bisa merasakan apapun, selain perasaan terperangkap dan terkutuk. Setiap malam, ia dan Sari hanya bisa menyaksikan orang-orang yang datang berkunjung ke rumah itu. Mereka tak tahu siapa yang akan datang, tetapi setiap orang yang melewati ambang pintu rumah itu pasti akan merasakan kemarahan Hendra yang tak pernah padam. Ketika orang-orang itu memasuki rumah, mereka akan mulai merasakan kehadiran Hendra yang penuh dendam. Suara langkah kaki yang semakin mendekat dan bisikan yang terdengar di telinga mereka. Namun tidak ada yang bisa melihat Dika dan Sari. Mereka hanya bisa melihat orang-orang yang datang dan merasakan ketegangan yang semakin kuat. Apakah ini yang kita dapatkan? Dika berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sari? Kita terjebak dalam kutukan ini selamanya. Sari yang terbaring di sampingnya hanya bisa menatap kosong ke depan. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan.
Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, Dika. Kita sudah melewati garis yang tak bisa dilalui lagi. Jawab Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Kita harus menjalani hukuman ini. Dika merasakan kepedihan yang semakin dalam. Ia merasa seolah terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Ia dan Sari dipaksa untuk menyaksikan setiap orang yang datang berkunjung ke rumah itu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap orang yang datang, baik itu teman, kerabat, atau bahkan orang asing, tak ada yang bisa menghindar dari amarah Hendra. Mereka akan merasakan ketakutan yang semakin mencekam, suara-suara aneh, langkah kaki yang semakin mendekat, dan akhirnya, bisikan yang berulang kali menyebut nama mereka. Apakah kita hanya akan terus begini, Sari? Tanya Dika, matanya dipenuhi kebingungan. Apakah ini takkan berakhir? Sari hanya menggelengkan kepala, matanya kosong. Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah Hendra tidak akan pernah berhenti sampai semua yang terjadi di sini terungkap. Malam demi malam Dika dan Sari menyaksikan orang-orang yang datang dan pergi, terperangkap dalam ketakutan yang mereka ciptakan. Namun dalam keheningan malam itu, ada sesuatu yang aneh. Ketika Dika mencoba menenangkan pikirannya, ia merasa seolah ada yang berbeda. Sesuatu yang tak terduga. Keberadaan mereka di rumah itu mulai terasa semakin aneh. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang terus mengganggu. Kenapa kita terus melihat orang-orang itu? Tanya Dika, tatapannya bingung. Apa yang mereka cari di sini? Sari tidak menjawab. Hanya ada kesunyian yang mengisi ruang antara mereka berdua. Dika merasa semakin tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang yang datang, seolah mereka membawa harapan yang tak dapat dipenuhi. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, namun ia tidak bisa memahaminya. Malam itu, sebuah ketegangan baru muncul. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan seorang pria asing masuk, tampak bingung dan ketakutan. Ia berjalan pelan ke dalam rumah, seolah mencari sesuatu. Dika dan Sari yang melihatnya dari kejauhan merasa bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Ia tampak terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka pahami. Apakah dia salah satu dari mereka? Tanya Dika dengan cemas menatap pria itu. Sari tidak menjawab, tetapi matanya yang kosong menatap pria itu dengan penuh ketakutan. Dika merasakan semakin kuat bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ada sesuatu yang belum selesai, dan kali ini, pria itu mungkin memiliki jawaban yang mereka butuhkan. Namun sebelum Dika bisa berbicara lebih lanjut, suara langkah kaki yang familiar kembali terdengar. Langkah Hendra. Dika merasakan semakin jelas bahwa malam ini, pembalasan dendam yang terpendam mungkin akan mencapai puncaknya. Kita tidak bisa lari dari ini, Dika, kata Sari dengan suara yang penuh kesedihan. Semua ini sudah takdir kita. Kita akan terus terperangkap di sini, menyaksikan semua yang terjadi tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dika merasakan keputusasaan yang semakin besar, tetapi saat itu, ia juga merasakan ada sesuatu yang mengancam. Pembalasan Hendra tidak hanya terbatas pada dirinya dan Sari. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang menunggu di luar sana. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Tetapi Dika tidak tahu apa itu. Malam itu Dika hanya bisa menyaksikan pria asing itu berjalan semakin jauh ke dalam rumah, dan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Segalanya semakin terasa gelap, semakin tidak pasti. Apakah ada yang akan mengakhiri semua ini? Atau akankah semuanya tetap terperangkap dalam kutukan yang abadi? Terima kasih banyak kepada semua pemirsa yang telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang Anda berikan. Tanpa dukungan Anda, perjalanan ini tidak akan lengkap. Semoga cerita ini memberikan pengalaman yang menarik dan mencekam, serta meninggalkan kesan yang mendalam. Jangan lupa untuk tetap bersama kami untuk cerita-cerita seru lainnya yang pasti tak kalah menegangkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan tetap waspada terhadap misteri yang belum terungkap.